Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang administrasi sarana prasarana dalam pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anfa Farhan Siti Wadani bersama rekan saya yaitu Fitria Padilanisa. Dalam dunia pendidikan terdapat dalam beberapa komponen pendidikan yang sangatlah berperan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Salah satu komponen terpenting adalah sarana dan prasarana dalam pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang bagi tercapainya tujuan dalam pendidikan. Proses belajar dalam mengajar akan semakin sukses. Bila sarana dan prasarana dalam pendidikan memadai. Untuk itu, sarana prasarana dalam pendidikan harus selalu lengkap. Pengertian sarana prasarana menurut Ari Haji Gunawan menjelaskan bahwa sarana dan prasarana merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar semakin efektif. Proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Ari Haji Gunawan yaitu meliputi perencanaan, pengadaan barang, prakualifikasi, rekanan, pengadaan barang, penyimpanan dan investasi, pemeliharaan dan rehabilitasi, penghapusan dan penyingkiran, yang terakhir yaitu pengawasan. Jenis-jenis sarana prasarana dalam pendidikan dengan jalur pendidikan yang formal yaitu luas lahan minimal 300 meter persegi, terus memiliki ruang peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, jamban dengan air bersih dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan anak didik. Memiliki permainan alat edukatif baik buatan guru, anak ataupun buatan pabrik. Memiliki fasilitas permainan baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Yang terakhir yaitu memiliki peralatan pendukung keaksaraan. Yang kedua, ada jalur pendidikan yang non-formal. Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan aktivitas anak yang terdiri dari ruangan luar atau ruangan dalam serta kamar mandi yang bisa digunakan untuk membersihkan diri seperti BAK atau BAB dengan air yang mengalir atau air yang bersih. Memiliki sarana yang disesuaikan jumlah anak dan kelompok usia yang dilayani. Memiliki fasilitas permainan di luar maupun di dalam ruangan yang memiliki berbagai konsep. Dan untuk khusus TPA yaitu harus memiliki fasilitas seperti tempat makan, alat mandi, dan tempat tidur untuk tidur siang. Fungsi, tujuan, sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang pertama yaitu memperlancar dan mempermudah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta pendidik. Yang kedua yaitu memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan
dalam proses belajar dan mengajar. Yang terakhir yaitu memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dapat terlaksana dan optimal. Adapun tujuan sarana prasarana dalam pendidikan menurut Ibrahim Bafada. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu untuk memberikan pelayanan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, pengaruh terhadap proses belajar. Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik, dan bermakna. Kemudian yang kedua, pengaruh terhadap prestasi siswa. Pengaruh sarana dan prasarana belajar di sekolah terhadap motivasi belajar siswa mengungkapkan bahwa sarana di sekolah yang berupa sarana fisik seperti ruang sekolah, ruang guru, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang yang berupa lahan terbuka seperti halaman sekolah yang lengkap dan memadai berpengaruh terhadap motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Yang terakhir, evaluasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Secara ringkas, pelaksanaan evaluasi sarana prasarana sekolah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi keberadaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, baik dalam hal kondisi, jumlah, spesifikasi, maupun data lain yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan data pendukung yang diperlukan, seperti tanggal pengadaan, sumber pengadaan, ataupun tanggapan pengguna sarana prasarana. Yang ketiga, mengisi formulir evaluasi yang tersedia sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, merekapitulasi hasil evaluasi, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai keseluruhan sarana prasarana sekolah, apakah sudah memenuhi standar minimal atau belum. Yang keenam, melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian implementasi. Dari hasil wawancara dan observasi kami di TKA TPA Nurul Huda Asyakur, yang mengelola atau yang bertanggung jawab dalam administrasi sarana prasarana sekolah, yaitu kepala sekolah dan gurunya. Untuk cara menjalankan administrasinya, yaitu sesuai dengan kompetensi dasar dan kurtilas yang sudah direncanakan oleh kepala sekolah dan guru, yang mencakup RPPH dan RPPM. Di satuan PAUD ini terdapat berbagai sarana dan prasarana, seperti ruang kelas, ruang kantor, perpustakaan, toilet, area bermain, halaman, meja, kursi, lemari, papan tulis, dan yang lainnya. Evaluasi yang biasa dilakukan di sekolah ini yaitu dengan evaluasi diri, evaluasi oleh sekolah sendiri, tetapi terkadang dilakukan juga oleh pihak pemerintah. Kesimpulannya, yang pertama, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah serangkaian kegiatan perencanaan hingga penghapusan sarana dan prasarana dalam satuan pendidikan agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, proses kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan,
Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Keenam, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketujuh, pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun jenis-jenis sarana prasarana pendidikan yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non-formal. Kemudian, administrasi dan sarana dan prasarana sekolah berfungsi untuk memperlancar dan mempermudah proses pembelajaran. Adapun tujuannya adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Yang terakhir, pelaksanaan evaluasi sarana prasarana dapat dilakukan sendiri oleh pihak sekolah dengan melakukan evaluasi diri. Sekolah dapat melihat secara jelas berbagai kondisi sesungguhnya dari sarana prasarana sekolah. Apa kelebihan dan kekurangannya yang mungkin ada. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.